pokoknya harus B, pokoknya harus di sini, pokoknya harus datang tepat waktu. Nah, itu kesalahan pertama menjadi seorang leader harus mampu memberikan feedback kepada anak buahnya sehingga si anak buahnya lebih semangat lagi dalam pekerjaannya. Jangan cuman melihat dari covernya aja, kita kupas topengnya nih, kita lihat di dalamnya dia potensinya kayak gimana. Yang keempat, kesalahan seorang leader adalah tidak mempunyai goals atau tujuan yang jelas. Jadi untuk seorang leader, yang kelima, kesalahan seorang leader adalah leader tidak berubah. Jadi dia tidak mengupgrade dirinya. Harusnya seorang leader itu tiap per hari dia melakukan perubahan. Jadi misal hari ini dia berubah segini, hari berikutnya dia berubah makin tinggi. Nah, itu juga nanti bisa menurun ke bawahannya. Kalau misal leadernya nih tidak berubah, sedangkan bawahannya berubah tiap bulan, berubah. Nah, udah nyampe sini kan mentok nih. Bawahannya pasti kan balik lagi nanti bawah. Nah, kalau misal leadernya berubah, dia berubah, ada kenaikan, otomatis si bawahannya mengikuti. Jadi kalau misal posisi nih leader sebagai SVP, misal dia mengupgrade dirinya, punya bawahan, dia mengupgrade dirinya menjadi MM, nah otomatis yang bawahannya dia akan ngikutin, naik kayak gitu. Jadi kayak katrol. Tapi kalau misal si SVP-nya nih nggak ada perubahan, dia misal dari sana tetap kayak gitu, sedangkan bawahannya upgrade terus tiap hari kayak gitu. Nah, jadi si bawahannya nantinya mentok. Ujung-ujungnya nanti keluar, cabut. Di perusahaan lain misal dia bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Makanya untuk seorang leader itu wajib mengupgrade dirinya supaya kita bisa menularkannya kepada bawahan. Nah, yang keenam, kesalahan seorang leader adalah memelihara apel busuk. Yang dimaksud apel busuk di sini kan kalau misal apel busuk orang istilahnya nggak baik nih, tapi kita pertahanin. Nah, kalau misalkan yang namanya buah tuh apel, misal apel busuk ditaruh di satu wadah, otomatis yang wadah yang apel yang lainnya pasti tertular. Jadi diusahakan kalau misal apel busuk nih, mending kita isolasi dulu, kita pindahin. Jadi dipisah, jangan sampai dibarengin sama yang bagus. Nantinya apel-apel yang lainnya atau misal orang lainnya tertular, itu bisa disebut dengan toksik nantinya kayak gitu. Makanya kita harus bisa memilah nih yang mana yang sekiranya akan membawa habit yang negatif, diusahain buat dipisah daripada nanti digabungin yang lainnya pasti tertular kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, seorang leader tidak memberi contoh. Nah, itu kesalahan. Kita bisa misal kamu harus on time, kita harus on time terlebih dahulu. Jadi si anak buah tahu. Kita nyuruh ke anak buahnya, nih kamu harus jualan, tapi kitanya nggak ngasih contoh cara jualan kayak gimana. Nah, diusahain kita bisa memberi contoh. Misal cara berbicara kita dikasih contoh. Ini cara berbicaranya kayak gini, ini cara berjualannya kayak gini. Otomatis nanti si anak buah itu mengikuti atau bahkan bisa istilahnya meniru cara kita ngomong, cara kita berjualan, cara kita menawarkan. Nah, otomatis si leader nanti jadi role model dari bawahannya. Nah, itu bisa disebut berhasil. Kesalahannya yang sering terjadi si leadernya itu tidak memberi contoh ke anak buahnya, cuman ngasih instruksi aja, istilahnya cara berjualan nih kamu harus jualan segini, nih kamu harus capai segini, tapi tidak mengasih contoh kayak gitu. Nah, mungkin itu beberapa kesalahan menjadi seorang leader. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.